Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kami sedang melaksanakan penelitian di situs Dorobata untuk mengungkap struktur bangunan kuna sekaligus pola ruang yang ada di situs Dorobata ini. Penelitian di sini telah dilaksanakan beberapa tahap mulai tahun 1978, kemudian 1989 hingga saat ini kami bersama para senior ketua dulu telah berhasil mengungkap bahwa di sini dari dulu telah ada bangunan yang berteras sebanyak 7 teras, di mana pada bagian atasnya pada masa Juki diduga dibangun sebuah media pemujaan. Kemudian setelah mendapatkan pengaruh Hindu Buddha tahun 1357, itu diduga dari temuan struktur bangunan dan juga beberapa temuan tembikar dan uang kepeng Cina yang diduga digunakan untuk media upacara. Selain itu juga dari keterangan negara Kertagama dan para raton bahwa daerah Dompu sekitar tahun 1357 mendapatkan pengaruh Majapahit. Kemudian berdasarkan literatur tersebut kami melaksanakan penelitian di sini secara berlanjut, kemudian berhasil mengungkap akan adanya struktur bangunan yang terkubur di atas teras berunda situs Dorobata. Kemudian terdapat sebuah informasi juga dari para budayawan bahwa selain dimanfaatkan pada masa pengaruh Majapahit, situs ini juga dimanfaatkan sebagai istana pada masa awal Kesultanan Dompu hingga akhirnya tahun 1815 dipindahkan di sebelah utara Sungai Nae, yaitu di area lokasi Masjid Raya yang sekarang karena letusan Gunung Tambora. Nah, saat ini kami sedang merekonstruksi bagaimana sih bentuk dari teras berundak ini, berapa ukurannya dan kemungkinan bangunan apa saja yang berdiri di atasnya berdasarkan penggalian atau ekskavasi yang kami lakukan sekarang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya diminta untuk bicara apa sih ini yang ada di sini. Kalau saya melihat bukit kecil ini dengan lingkungan sekitarnya, boleh jadi ini bukit merupakan satu tempat yang dianggap suci pada masa pengaruh Majapahit di Dompu. Dapat dikatakan ini bukit suci karena di sekelilingnya itu merupakan satu dataran rendah di sekelilingnya, di mana bukit ini seolah-olah terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh sungai yang ada di sana, sungai. Dan yang jelas di sini bukan tempat orang bermukim. Tempat orang bermukim itu ada di bawah. Ada di bawah di dekat-dekat sungai, dengan indikatornya berupa pecahan-pecahan tembikar dalam berbagai macam bentuk. Di daerah ini, di bukit kecil ini, penggalian yang dilakukan di sini relatif menemukan pecahan tembikar sedikit. Beda dengan tembikar-tembikar yang ditemukan di bawah sana. Dan kalau kita kaitkan dengan Majapahit,
maka indikator yang terkuat pengaruh Majapahit ada di sini adalah justru tembikar-tembikar itu. Tembikar yang cirinya mempunyai dinding yang tipis, warnanya merah, yang diduga berasal dari bentuk kendi yang dikenal dengan nama kendi tipe Majapahit. Persebarannya cukup merata, cukup luas. Pusatnya itu di Trowulan, Jawa Timur. Di luar Jawa, kendi macam itu ditemukan di Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian di sini di Sumbawa, entah di tempat-tempat lain di Dompu. Ini di Dompu kemarin rupanya kurang diperhatikan tembikar macam itu. Kemudian di Sumatera ditemukan di Jambi. Jambi itu di Sungai Batanghari ditemukan tembikar Majapahit cukup banyak. Karena memang ada kaitannya dengan Majapahit, dengan Singosari sebelumnya. Itu di mana Maharaja Kertanegara menjalin persahabatan dengan Singosari, dengan Melayu. Nah, di sini itu mungkin ada hubungan perdagangan dengan Dompu. Ada hubungan perdagangan, ada komunitas pedagang atau komunitas masyarakat Majapahit di Dompu. Nah, saya belum bisa menjelaskan dari mana pengaruh Majapahit ini masuk sampai ke Dompu ini. Yang Dompu ini kalau kita lihat petanya itu relatif agak dalam ya. Kalau dari selatan, Majapahit, katakanlah Majapahit masuk dari selatan, itu sangat riskan. Karena lautan di selatan itu cukup ganas, sehingga nggak mungkin dia ini. Atau mungkin juga dia dari Jawa Timur nyebrang ke Bali, Bali ke Lombok, Lombok baru ke sini lewat jalan darat sampai ke Dompu. Nah, itu yang perjalanan tembikarnya seperti itu saya kira. Sehingga di sini banyak dijumpai tembikar yang berselip merah, dinding tipis, yang mungkin dari bentuk-bentuk kendi. Nah, sekarang kita lihat lebih memperkuat lagi kalau kita lihat bentuk kendi yang Majapahit itu. Karena di Majapahit bentuk kendinya macam-macam. Kalau dilihat dari cucuknya, ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang sedang cucuknya. Ada juga yang tidak ada cucuknya. Nah, jadi saya pikir ini pengaruh Majapahit juga cukup kuat di sini. Hanya sekarang pertanyaannya, kalau bukit ini merupakan lokasi pemujaan, tentunya sebelum kedatangan Islam itu ada Hindu maupun Buddha. Hindu Buddha kita temukan di situs Wadu Paa. Wadu Tunti juga ada. Nah, itu yang di Wadu Tunti itu kalau nggak salah yang prasasti ya. Nah, Wadu Paa juga ada prasasti. Tapi di Wadu Paa itu ada Hindu, ada Buddha di situ. Karena ada Di desa Candi ada Ganesha, ada Buddhanya di situ. Nah, sebetulnya daerah Sumbawa ini cukup lengkap agamanya. Nah, kalau di Wadu Paa itu usianya cukup tua. Diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-7. Kalau kita lihat bentuk-bentuk payung stupa yang ada di situ, itu cukup tua, sejaman dengan stupa yang ada di Kalimantan Barat. Gitu. Nah, dengan demikian sampai dengan Majapahit, pengaruh Majapahit di sini itu agamanya masih Hindu atau Buddha. Adanya Islam, ini bangunan
tempat ini dimanfaatkan kalau menurut cerita dari rakyat setempat ini adalah istana. Setelah keruntuhan Majapahit, kemudian istana itu berlanjut sampai meletusnya Tambora, baru pindah ke tempat lain. Saya kira itu dulu yang bisa saya utarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui cerita dari Dorok Bata ini, tentu saja kita harus mencari tahu Dorok Bata itu sebenarnya apa. Jadi dari menurut naskah sejarah kerajaan, naskah sekitar kerajaan Dompu, dan itu dirangkum dari cerita masyarakat yang ada di sini dan juga dari tulisan-tulisan yang ada di Bodana Dompu, bahwa Dorok Bata ini adalah istana yang didirikan oleh Sultan Samsudin Mawa'at Tunggu, Sultan Dompu yang pertama merubah kerajaan Dompu ini dari bentuk kerajaan menjadi kesultanan, yaitu sejak mendapat pengaruh dari Islam. Dorok Bata juga ini secara keseluruhan itu menggambarkan hampir semua peradaban yang ada di Dompu. Di atas Dorok Bata ini ada sumur yang oleh masyarakat sekitar itu dijadikan tempat untuk meminta berkah. Kalau yang rezeki katanya itu setelah melakukan prosesi tertentu yang menggambarkan itu kepercayaan, penggambaran kepercayaan yang pernah ada sebelum Islam, yaitu animis, percaya pada tempat-tempat yang bahwa tempat-tempat tertentu seperti mata air, palung sungai, tepi pantai itu bisa diminta sesuatu berkah. Nah, seperti contohnya di atas Dorok Bata ini ada sumur yang kedalamannya 65 cm yang bisa dimintai berkahnya. Jadi nanti airnya itu tertentu, kalau rezeki orang yang meminta itu rezeki baru bisa keluar airnya. Jadi tidak semua mendapat berkah. Nah, air itu dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, tradisi peninggalan zaman animisme itu masih kerap dilakukan sampai sekarang. Nah, itu suatu penggambaran bahwa di Dorok Bata itu masih menyisakan peradaban yang sebelum Islam, yaitu kepercayaan animisme. Nah, peradaban berikutnya adalah pengaruh Majapahit dengan ditemukannya sejak itu tahun 74 oleh masyarakat yang melakukan penggalian di sini yang mencari batu untuk mendirikan bangunan masjid. Ditemukan waktu itu sebelum diambil batanya itu seperti tembok kelihatan dari luar. Sehingga para pengamat itu menyatakan bahwa bata ini adalah bangunan yang tertimbun. Nah, mengapa ditimbun? Itu ada mitos yang beredar di sini. Ada berbagai versi. Salah satu versinya itu untuk menyembunyikan sesuatu istana supaya tidak dijarah oleh para penjajah. Mungkin itu zaman itu saat penjajahan Belanda. Nah, setelah penutupan itu beredar mitos bahwa jika tempat ini digali, maka akan terjadi sesuatu dengan masyarakat sekitarnya. Keterangan lain bahwa Dorok Bata itu juga adalah tempat dimakamkannya Sultan Dompu yang ketiga, yaitu Sirajuddin, sehingga beliau diberi gelar Manuru Bata. Jadi Manuru itu tempat dimakamkannya atau tempat bersemayamnya, digelarnya Manuru Bata. Hal lain yang bisa digambarkan dari Dorok Bata ini bahwa terutama sekitar lingkungan Dorok Bata ini adalah komplek istana kesultanan yang dibangun dari sekitar tahun 1545, yaitu saat pengangkatan Sultan pertama. Kemudian
akibat letusan dari Tambora di sekitar tahun 1815, komplek kesultanan ini dipindahkan ke sebelah lokasinya yang bekas Masjid Raya, Masjid Agung Dompu, Baitur Rahman. Nah, sebelum dipindahkan ini, rupanya dilihat dari jumlah sultan yang memerintah di sini ada sekitar 18 sultan. Jadi sudah kurang lebih 270 tahun pusat kesultanan ada di lingkungan Dorobata, terutama sekitar Kelurahan Kendai ini. Nah, nama Kendai pun itu menurut catatan yang ada itu nama Istana Bata itu yang dirubah oleh Sultan Dompu yang bernama Sultan Abdul Kahar Mawa Ahidi. Itu karena beliau itu ada turunan dari ibundanya dari Kendari, jadi fanatisme mungkin dari Kendarinya itu, jadi Istana Bata ini dirubah namanya menjadi Kendari. Itu adalah yang menjadi nama Kendai 1 sekarang, Kelurahan Kendai 1. Jadi untuk kedepannya dapat diambil kesimpulan bahwa Dorobata ini mewakili semua peradaban yang pernah ada di Dompu. Dari zaman animismenya yang digambarkan dengan adanya sumur di sini yang bertuah, yang bisa memberikan berkahnya kepada orang-orang tertentu. Ditemukannya sisa-sisa atau bukti-bukti adanya pengaruh serangan Majapahit tahun 1357. Jadi perubahan dari pengaruh Majapahit Hindu-Buddha ke Islam dengan ditemukannya makam di sini. Jadi ada melukiskan adanya peradaban Islam, dan juga ditemukan makam-makam Syekh yang pernah menyebarkan agama Islam di Dompu, yaitu Situs Warokali. Itu Syekh yang menyebarkan agama di Dompu sekitar tahun 1600-1700, yaitu masa pemerintahan Sultan Abdul Rasul I Manurulaju, Sultan Dompu yang kelima. Ya. Jadi Dorobata ini kedepannya saya berharap bisa menjadi miniatur kerajaan Dompu yang pernah menggoda kerajaan Majapahit, Sang Pati Gajah Mada untuk ditaklukkan. Yaitu bisa mewakili peradaban yang pernah berlaku di Dompu, yaitu dari peradaban prasejarah, pengaruh Majapahit, paham animisme juga diwakili dari Dorobata, pengaruh Majapahit, Hindu-Buddha, dan peradaban Islam. Bahkan animismenya masih kerap dilakukan sampai sekarang. Jadi saya berharap sih ini bisa dijadikan miniatur kota Dompu yang mewakili semua peradaban yang pernah terjadi di Dompu. Mudah-mudahan di lokasi yang sekitar sini bisa dijadikan lokasi museum yang bisa menggambarkan seluruh, atau dengan kata lain miniatur dari Dompu itu seperti apa. Apakah Dompu itu yang bisa diceritakan kepada generasi kedepannya, generasi Dompu kedepannya. Demikian yang menjadi harapan saya sebagai pemerhati budaya, agar situs Dorobata ini yang memiliki lokasi yang cukup untuk menjadi sebuah miniatur yang akan mewakili seluruh peradaban yang pernah terjadi atau yang pernah dilewati oleh masyarakat Dompu. Di sekitar ini terdapat cukup space untuk bisa dijadikan museum juga di sini, untuk bisa melihat Dompu hanya dari satu tempat. Dompu keseluruhan, baik dari masa prasejarah maupun sampai saat ini dalam satu lokasi. Demikian yang saya sampaikan, harapan saya untuk ke depan, untuk kelanjutan dari situs Dorobata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kami berada di
Dorobata bersama teman-teman dari Balai Arkeologi Denpasar. Ini adalah merupakan penelitian yang ke-17 di tahun 2019, dan sesuai keterangan dari teman-teman bahwa penelitian ini adalah mungkin yang terakhir. Ya, jadi harapan kami yang kebetulan kami ini sebagai lurah di Kandai 1 ini, ya, begitu banyak ya peninggalan sejarah yang berada di Kelurahan Kandai 1, ya, seperti situs Dorobata, makam Warukali, kemudian makam Sultan Samsudin. Ya, jadi kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah, ya, di dalam melestarikan situs-situs yang berada di Kelurahan Kandai 1. Ya, kami sangat berharap bahwa ada sedikit perhatian lah, ya, karena kami sangat menginginkan bahwa Kelurahan Kandai 1 ini ditetapkan sebagai, ya, kelurahan tematik, ya, dalam hal kelurahan yang bersejarah, karena beberapa situs-situs bersejarah seperti yang kami katakan tadi, ya, berada di Kelurahan Kandai 1. Ya, seperti yang direkomendasikan oleh teman-teman Balar, ya, untuk pelestarian situs Dorobata ini ke Balai Cagar Budaya, ya, di sana juga diharapkan agar situs Dorobata ini menjadi Taman Purba Kalakota, ya, Pak Nyoman, ya, Taman Purba Kalakota, museum lapangan, yang kami kira, ya, kalau hal ini, ya, sudah ditetapkan sebagai situs purbakala, ya, dapat meningkatkan, ya, perekonomian masyarakat di sekitar, ya, karena wisata budaya ini di Tompu ini sangat kurang sekali, ya, sangat kurang sekali. Jadi, ya, harapan kami, ya, dengan terus menerusnya dilakukan penelitian oleh teman-teman dari Balar ini, ya, dapat, ya, melahirkan, ya, seperti apa yang kami harapkan menjadi kelurahan tematik, ya, kelurahan yang bersejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.